Seorang pemuda miskin mengejutkan seluruh desa dengan menikahi 3 perempuan kembar sekaligus dalam satu akad nikah. Cantik, anggun, dan penuh misteri. Warga menyebut mereka 3 mawar dari Bukit Lemo. Tapi di balik pesona itu semua, tersembunyi rahasia gelap yang tak pernah diduga. Malam pertama yang seharusnya membahagiakan berubah menjadi mimpi buruk yang menyeramkan. Wajah cantik berubah jadi mengerikan. Suara adzan tak lagi terdengar. Akankah ia berhasil lolos dari cengkeraman dunia gaib? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Desa kecil di pelosok Jawa Tengah mendadak gempar. Bukan karena bencana, bukan pula karena politik, tapi karena seorang pemuda miskin bernama Galuh, yang sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang serabutan, menikahi 3 perempuan kembar sekaligus dalam satu akad nikah. Ketiga perempuan itu bukan orang sembarangan. Mereka dikenal cantik, anggun, dan selalu tampil rapi. Warga menyebut mereka sebagai 3 mawar dari Bukit Lemo. Tak ada yang menyangka, ketiganya justru memilih Galuh, pemuda miskin yang tak punya rumah, tak punya kendaraan, bahkan sering tidur di musala. Pernikahan dilangsungkan di balai desa. Ribuan warga datang. Sebagian ingin tahu, sebagian tidak percaya, dan sebagian lainnya hanya ingin memastikan bahwa ini bukan sandiwara. Namun, kejadian tak terduga mulai muncul setelah akad nikah usai. Bukan Galuh yang berubah, tapi ketiga perempuan kembar itu. Malam itu, Galuh dibawa ke rumah ketiga istrinya. Rumah besar peninggalan ayah mereka, yang konon dulunya adalah dukun sakti. Galuh sempat heran karena rumah itu sangat sepi. Tak ada pelayan, tak ada tetangga yang berani mendekat. Saat malam semakin larut, satu persatu dari ketiga istri Galuh datang ke kamarnya. Tapi anehnya mereka tidak datang bersamaan. Dan ketika satu masuk, 2 lainnya menghilang begitu saja. Wajah mereka pun berubah. Tak lagi manis seperti siang tadi. Mata mereka menjadi merah, kulit mereka pucat, dan bibir mereka dingin membeku. Galuh merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Suara adzan yang biasanya menenangkan, malam itu tak terdengar sama sekali. Galuh menyadari ia sedang tidak tidur bersama manusia biasa. Pagi harinya, Galuh terbangun dengan tubuh lemas, dan leher yang terasa seperti dicekik. Ketika ia bertanya kepada para istri tentang kejadian semalam, mereka hanya tersenyum. Senyuman itu tampak aneh, tidak hangat, tidak ramah. Senyuman yang terasa dingin, seperti kabut subuh di pemakaman. Saat Galuh berjalan-jalan di dalam rumah besar itu, ia menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat. Di atas pintu tertulis tulisan halus, dalam aksara Jawa kuno yang sudah pudar. Jangan membuka bila belum siap menerima kenyataan. Tapi Galuh tak bisa menahan rasa penasarannya. Malam harinya, saat ketiga istrinya keluar entah kemana, Galuh menyelinap dan membuka ruangan itu. Di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya remang dari sebuah cermin tua besar di sudut ruangan. Cermin itu tak memantulkan bayangannya. Yang tampak hanyalah gambaran masa lalu. Galuh melihat sosok 3 perempuan kecil bermain di hutan. Lalu seorang laki-laki tua, ayah mereka membacakan mantra di bawah pohon besar. Galuh gemetar saat menyadari mantra itu bukan doa, tapi perjanjian. Ia melihat bayangan ayah mereka menyembelih seekor kambing hitam di depan ketiga putrinya. Lalu ketiga gadis itu tertawa. Bukan tawa anak kecil biasa, tapi tawa yang menggema menyerupai lolongan makhluk dari dimensi lain. Seketika itu pula cermin itu retak sendiri. Galuh terpental ke belakang. Darah mengalir dari telinganya. Saat ia mencoba keluar, pintu ruangan terkunci sendiri dari dalam, dan dari belakang cermin terdengar suara pelan yang berbisik. Kau bukan suami, kau adalah tumbal. Malam berikutnya, suasana rumah semakin mencekam. Angin tak lagi bertiup dari jendela, melainkan dari lantai. Dinding-dinding rumah mulai mengeluarkan suara seperti desahan, dan lampu minyak yang dinyalakan Galuh selalu padam tanpa sebab. Ketiga istri Galuh menjadi semakin aneh. Mereka jarang bicara. Bila bicara,
Suaranya seperti bergema 2 kali. Bahkan kadang terdengar suara keempat yang tidak berasal dari siapapun. Ketika Galuh bertanya, mereka hanya menatapnya lama, seolah menahan sesuatu. Galuh mulai mencari jawaban ke warga desa. Tapi anehnya semua warga menolak bicara. Bahkan Pak RT pun langsung menutup pintu, begitu Galuh datang. Hanya satu orang yang mau membuka suara, seorang nenek tua pikun, yang tinggal dekat pemakaman. Dengan suara parau sang nenek berkata, "Galuh, cepatlah lari dari rumah itu. Rumah itu bukan tempat manusia." Nenek itu bercerita bahwa dulu, ayah dari 3 perempuan kembar itu membuat perjanjian dengan makhluk tak kasat mata untuk menjaga kekayaan dan keturunan. Sebagai gantinya, tiap 20 tahun, harus ada lelaki yang menjadi tumbal hidup. Dan waktu itu adalah sekarang. Dan tumbal berikutnya adalah Galuh. Malam harinya, Galuh pura-pura tidur. Ia mendengar suara bisikan dari dapur, dari ruang tamu, lalu dari balik loteng. Ia mengendap ke ruang rahasia tadi, dan di sana ia menemukan sebuah buku tua bersampul kulit. Buku itu berisi nama-nama lelaki yang pernah menikahi ketiga perempuan itu sebelumnya. Tapi semuanya tidak ada yang selamat. Nama mereka dicoret dengan darah, dan satu ruang kosong tertulis, "Tumbal keempat, Galuh." Tangan Galuh gemetar. Dari belakang terdengar langkah kaki. Perlahan, berat, dan serempak. 3 pasang kaki telanjang. Ketiga istrinya berdiri di ambang pintu tak berkedip, dan satu suara bergema bukan dari mulut mereka. "Malam ini waktumu telah tiba." Langit malam itu mendung pekat. Awan seolah menggulung dan menutupi bulan. Suasana di dalam rumah sudah berubah sepenuhnya. Seperti bukan lagi bangunan manusia. Lantai terasa seperti daging, dinding berdenyut perlahan, dan udara bau amis menyelimuti setiap ruangan. Galuh mencoba lari, tapi setiap pintu yang ia buka, akan membawanya kembali ke tempat yang sama. Ruang tamu berisi 3 kursi kosong yang terus berayun sendiri. Ketiga istrinya kini tak lagi bicara. Mereka hanya menatap mengikuti Galuh kemanapun ia bergerak. Tatapan mereka kosong atau lebih tepatnya dipenuhi makhluk lain di dalamnya. Ketika Galuh mencoba mengucapkan kalimat zikir, tubuhnya terasa berat. Seperti ada yang menekan dadanya dari dalam. Lalu, tanpa peringatan, lantai di ruang tengah terbelah perlahan memperlihatkan sebuah tangga menurun ke ruang bawah tanah, yang penuh cahaya merah berkedip. 3 perempuan kembar itu bergerak serentak menggandeng Galuh dengan kekuatan tak wajar. Mereka membawanya turun, langkah demi langkah. Galuh tak mampu melawan tubuhnya seperti terikat kekuatan gaib. Di dasar ruang bawah tanah terdapat sebuah kolam darah, yang memantulkan bayangan seperti cermin hidup. Di sekelilingnya tergantung kepala lelaki yang masih utuh. Namun matanya terbuka, memandang ke langit-langit. Galuh menggigil. Di tengah kolam, berdiri sesosok makhluk besar hitam legam tanpa wajah. Hanya 2 mata merah menyala, yang menatap tajam ke arahnya. Makhluk itu mengangkat tangan dan suara bergema memenuhi ruangan. 3 kali mereka memberi, 1 kali mereka meminta. "Kini giliranmu, Galuh." Ketiga perempuan kembar itu mendekat. Mata mereka kini sepenuhnya hitam. Mereka mulai melantunkan mantra kuno dengan suara yang tumpang tindih, seperti berasal dari ribuan mulut. Tubuh Galuh mulai terangkat ke udara. Darah mengalir dari pori-porinya. Di detik-detik terakhir sebelum kesadarannya lenyap, Galuh hanya bisa berbisik lirih dalam hati. "Ya Allah, jika aku masih Kau beri kesempatan, selamatkan aku dari ini semua." Tubuh Galuh tergantung di udara. Darah menetes satu persatu ke dalam kolam merah yang menggelegak. Ketiga perempuan kembar itu terus melafalkan mantra. Suara mereka kini seperti raungan binatang buas. Campur ratapan manusia tersiksa. Makhluk besar hitam di tengah kolam mulai mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan udara membeku. Daging dari dinding runtuh, menyatu ke arah kolam. Bau busuk semakin menyengat seperti bangkai yang disimpan berbulan-bulan. Galuh hampir kehilangan kesadaran. Tapi entah bagaimana dalam hening batinnya, ia kembali menyebut nama Allah.
perlahan semakin kuat. Allah, Allah, Allah. Suara itu tumbuh di dalam dadanya, menembus ruang bawah tanah, seakan menyayat dinding-dinding gaib yang melilitnya. Makhluk besar itu mengaum dan para istri Galuh terhuyung. Tiba-tiba kolam darah itu membeku. Api merah yang mengitari ruangan padam dalam sekejap. Cahaya putih memancar dari dada Galuh. Cahaya yang lahir dari doa tulus dan keputusasaan seorang hamba, yang benar-benar menyerah kepada Tuhannya. Ketiga perempuan kembar itu menjerit. Wajah mereka mulai mencair. Kulit mereka mengelupas, menyisakan bentuk asli yang mengerikan. Bukan manusia, tapi makhluk jelmaan perjanjian hitam masa lalu. Mereka mencoba melompat ke arah Galuh. Namun cahaya putih itu membakar tubuh mereka. Satu persatu hancur menjadi abu hitam. Makhluk besar itu mengamuk, tapi cahaya itu semakin membesar, menyilaukan, menghantam sosok gelap itu dan menghancurkannya menjadi debu gaib yang terserap ke tanah. Lantai ruang bawah tanah retak. Rumah bergetar hebat. Langit bergemuruh. Seperti bumi menelan kutukan yang selama ini terpendam. Galuh jatuh ke lantai, pingsan. Namun sebelum matanya tertutup, ia melihat satu hal terakhir. Wajah ayah dari ketiga perempuan itu berdiri di ujung ruangan, menangis lalu lenyap bersama puing-puing rumah. Pagi menjelang, matahari mulai menembus kabut tebal yang menggantung di atas desa. Burung-burung mulai bersuara, seolah mengiringi sebuah keheningan yang belum pernah terasa sebelumnya. Galuh terbangun di rerumputan kering di sebuah lapangan yang luas dan sepi. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya berlumuran darah kering. Namun, ia masih hidup. Saat memandang sekeliling, rumah besar tempat ia tinggal selama ini telah tiada. Yang tersisa hanyalah puing-puing tua, seperti bekas bangunan zaman kolonial yang sudah lama roboh. Ranting-ranting tumbuh liar, dan batu-batu berserakan. Seolah rumah itu tak pernah berdiri di sana. Seolah semua hanya ilusi. Galuh berjalan perlahan ke desa. Tubuhnya gemetar. Ketika ia melewati rumah-rumah warga, mereka keluar satu persatu. Wajah-wajah mereka menatapnya dengan pandangan aneh, antara takut, syok, dan heran. Seorang lelaki tua yang selama ini tak pernah bicara, akhirnya bersuara lirih. "Kau berhasil keluar? Hanya kau yang bisa." Galuh tidak mengerti, tapi ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia menyendiri selama berminggu-minggu, berdoa siang dan malam, meminta perlindungan dari Allah. Hingga suatu malam, seorang anak kecil datang ke tempat ia bermalam. Anak itu berkata, "Bapak mimpi semalam, ada 3 perempuan datang. Mereka menangis, minta maaf. Katanya mereka terperangkap oleh perjanjian ayah mereka, dan hanya 2 bapak yang bisa membebaskan mereka." Air mata Galuh jatuh. Mungkin di balik semua kengerian yang ia alami, ada jiwa-jiwa yang juga terpenjara, yang tak pernah meminta dilahirkan dari kutukan. Ia bangkit lalu duduk menghadap kiblat. Malam itu ia berdoa lebih lama dari sebelumnya. Dan sejak saat itu, tak pernah ada lagi suara aneh dari bukit tua, tempat rumah itu pernah berdiri. Namun, warga desa masih sering berbisik. Jika kau berjalan terlalu jauh ke utara saat malam Jumat, kadang terdengar suara 3 perempuan menyanyi lembut, diiringi suara cermin yang retak perlahan. Hikmah cerita dalam hidup. Jangan pernah tertipu oleh keindahan lahiriah. Kekayaan, kecantikan, dan kemewahan bisa saja menyembunyikan kutukan dan kegelapan yang mengintai. Jangan pernah meninggalkan doa, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan di saat semua pintu dunia tertutup. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.